Ya, Kita membahas saham-saham yang kira-kira apa sih yang diuntungkan atau berpeluang masuk FTSE Index nih. Kemarin kan kita udah bahas yang MSCI ya. Nah, ya. kira-kira ada insight apa nih dari Pak Fat? Silahkan langsung aja dimulai, Pak. Oke, jadi kalau misalnya beberapa waktu lalu kita sempat membahas dari sisi MSCI, minggu lalu itu ada list dari sisi FTSE ya. Jadi mungkin saya kasih pembukaan dulu buat my friends yang bertanya, emang kenapa sih kalau misalnya saham-saham itu masuk ke dalam indeks global seperti kayak MSCI atau mungkin kayak FTSE. Jadi ya, indeks global seperti MSCI sama FTSE ini normalnya dijadikan patokan untuk para pengelola dana yang skala global ya my friends ya. Jadi mereka itu dalam prospektusnya atau dalam buku panduan investasi yang diberikan kepada investornya, mereka akan kasih tahu nih normalnya portfolio strateginya akan seperti apa. Dan banyak dari mereka itu mengikuti dari indeks global ini. Jadi ketika terjadi perubahan dalam indeks global ini, mereka mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti nih. Jadi ada saham, kalau seandainya saham itu masuk dalam list, dia harus beli. Kalau sahamnya harus keluar dari list, mereka harus jual semua sahamnya supaya mengikuti aturan yang sudah dia sebutkan dalam prospektus awal. Nah, kalau ditanya memang seberapa besar sih impact-nya ketika terjadi perubahan masuk dan keluar? Sebenarnya kalau ditanya, saya ambil contoh aja ya, tipikal pengelola dana seperti ETF, Exchange Traded Fund ya. Jadi bisa dibilang ini passive investing, my friends. Jadi cuma beli indeksnya aja, ikutin aja, nanti dia akan berubah-berubah sesuai dengan komposisi indeksnya atau konstituen indeksnya. Itu skala dunia itu dana kelolaannya itu udah ratusan bahkan ribuan triliun ya. Sorry, bukan ratusan, ribuan triliun. Jadi kebayang ya ketika ada perubahan-perubahan ini, impact itu sangat besar sekali ke flow terhadap saham-saham tersebut. Nah, setelah beberapa waktu lalu kita dengar MSCI, Jumat kemarin itu ada dari sisi FTSE, di mana saya share terlebih dahulu di sini. Oke. Jadi saya akan share terlebih dahulu tanggalnya, di mana kalau misalnya reference perhatiin, si saham-saham ini itu akan efektif per tanggal 21 Maret nih, efektif masuk ke indeks tersebut. Jadi ketika penutupan hari bursa di hari Jumat tersebut, tanggal 21 Maret, berarti Seninnya itu udah masuk saham-sahamnya. Jadi kita akan melihat normalnya anomali pergerakan yang signifikan dari sisi nilai transaksi itu di penutupan Jumat tanggal 21 Maret nih my friends. Dan ini normalnya pergerakannya biasanya kalau di Indonesia itu pas post closing ya. Jadi kita ngeliat sahamnya diem, tiba-tiba dia lompat dengan volume besar, itu akan terjadi di tanggal tersebut. Nah, yang harus diperhatikan dari FTSE, dia agak berbeda dengan si MSCI ya. Di sini disebutkan bahwa mereka sudah menyebutkan listnya siapa aja di Jumat kemarin, tapi mereka tetap akan mereview dulu sampai nanti kalau penutupan hari Jumat tanggal 7 Maret tidak ada perubahan, tidak ada ibaratnya revisi, artinya tanggal 10 itu sudah bisa dipastikan final. Baru nanti tanggal 21 Maret saham-sahamnya akan efektif masuk dalam indeks FTSE tersebut. Jadi timeline-nya seperti ini my friends. Sekarang sampai nanti tanggal 7 Maret dia tetap akan memperhatikan kalau sampai terjadi ada perubahan-perubahan yang sifatnya memang harus diterapkan, saham tersebut bisa dikeluarkan. Nah, kita mungkin masih ingat ya kejadian ini sempat terjadi di brand di tahun lalu, di mana brand itu keluar pas di periode ini nih my friends. Jadi di tanggal 7 Maretnya ternyata dia keluar gitu. Nah, ini yang membedakan FTSE sama si MSCI. Nah, kalau seandainya tidak ada perubahan, itu artinya tanggal 10 Maret mereka akan dianggap final, tidak ada perubahan lagi, dan akan efektif mulai masuk tanggal 21 Maret. Nah, pertanyaannya adalah saham-sahamnya apa saja sih yang masuk dalam indeks ini? Jadi mungkin my friend sudah sempat melihat tersirkulasi ya di berita-berita, ini saya share. Sahamnya apa aja? Oke, jadi ini saham-saham yang masuk dan keluar itu ada dari sisi untuk FTSE Global Equity yang large cap, yang masuk itu nggak ada, tapi yang dikeluarkan itu adalah Unilever, ya. Terus untuk mid cap-nya yang dimasukkan adalah Unilever, yang dikeluarkan tidak ada. Ini artinya Unilever turun kelas ya, dari yang large cap ke mid cap nih my friends. Terus berikutnya untuk yang indeks small cap, ini ada Hill, ada MSIN, dan yang dikeluarkan ada BMTR. Ini berarti artinya Hill sama MSIN ini masuk. Ya, dia bukan sepertinya bukan naik kelas, tapi dia memang langsung masuk di small cap. Yang dikeluarkan adalah BMTR. Sedangkan untuk yang micro cap, di sini yang dimasukkan ada lumayan banyak ya. Ada Maya, BMTR, artinya dia turun kelas ya dari small cap, dia turun ke micro cap. Terus ada yang Wood,
ada MLPL, ada PEBIT, Harum, TPMA, dan juga UCIT. Ini yang masuk nih, my friends. Terus kalau untuk yang dikeluarkan, itu ada Hoki, KIN, PTRO, TRIM, RAM, dan TAPG. Pertanyaannya adalah siapa aja yang akan diuntungkan, siapa aja yang akan dirugikan dari keadaan seperti ini. Ini kita tidak ngomongin masalah fundamental, nggak ngomongin masalah teknikal, ini murni karena emang dia keluar masuk nih, jadi impact akan kena ke flow-nya. Jelas yang pasti dirugikan adalah si Unilever nih, my friends. Dan Unilever ini kayaknya dapat dari MSCI, dapat juga dari FTSE ya, karena dari MSCI dia keluar, dari FTSE dia juga keluar. Jadi flow yang keluar sepertinya akan cukup deras nih untuk si Unilever ini. Terus berikutnya yang cukup menarik di sini yang small cap nih, kalau my friend perhatiin ada Hill sama MSIN. Dia harusnya akan mendapatkan potensi inflow nih dari keadaan ini ya. Terus juga yang diuntungkan berikutnya yang micro cap ini nih, my friends. Kalau my friends perhatiin nama-nama ini seharusnya akan diuntungkan dari potensi flow yang masuk dalam periode review sampai nanti dia efektif di tanggal 21 Maret 2025. Nah, mungkin dari beberapa nama ini tadi Iwan juga sempat bilang ya bahwa MLPL tuh masuk ya ke technical recommendation-nya kita hari ini. Dan juga sebenarnya kita sempat ngebahas juga MLPL, jadi my friends silahkan cek jejak digitalnya kita ngebahas tanggal 7 Februari, tapi pada saat itu kita tidak bilang bahwa dia potensi masuk FTSE nih. Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan bonus nih masuk FTSE-nya. Jadi kalau dari cerita narasinya ada, terus ada potensi dari FTSE ini, seharusnya kenaikannya akan lebih firm ya untuk si MLPL ini. Dan beberapa nama yang micro cap di sini, my friends bisa perhatiin, ada beberapa nama yang masuk yang bisa diperhatikan juga untuk trading cepat atau mungkin bisa digunakan ya momentumnya dalam keadaan sekarang. Nah, untuk saham-saham yang keluar, apakah pasti turun atau tidak? Normalnya di hari-hari ini kecenderungannya sampai nanti efektifnya kecenderungannya bisa dia normalnya akan turun ya my friends. Tapi normalnya bisa dia naik dulu baru nanti diturunin, tapi yang jelas saham-saham yang keluar itu tanda kutip harus dikeluarkan dari portfolio di para fund manager itu ya. Jadi ketika dia ada di portfolionya, ternyata dia keluar, mau nggak mau mereka harus dikeluarkan dari portfolio mereka. Nah itu beberapa hal terkait dengan FTSE ini. Jadi my friends perhatiin nama-nama tadi yang kira-kira bisa diuntungkan. Mungkin kalau untuk yang trading kita ngelihatnya yang di small cap ini harusnya diuntungkan ya, seperti yang Hill ya. Terus di micro cap nih beberapa nama mesti diperhatikan juga tadi seperti MLPL dan beberapa nama yang lain. Ini seharusnya bisa diuntungkan dan bisa dijadikan trading idea ya ketika marketnya mungkin belum sepenuhnya kondusif dan juga mungkin blue chipsnya belum sepenuhnya benar-benar naik secara signifikan. Mungkin itu dari saya Yul, ide di pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat. Lagi-lagi yang dirugikan udah di MSCI, di FTSE juga ada Unilever ya Pak ya. Nah, tadi udah dikasih kisi-kisi juga nih dari Pak Fat, normalnya saham-saham yang keluar dari indeks ini itu biasanya pergerakannya akan turun ya my friends. Terus tadi kalau sempat my friends mungkin tadi harusnya bisa di screenshot ya sahamnya apa-apa aja tuh yang masuk ke small cap dan juga micro ya, atau mungkin bisa diakses dari websitenya ya Pak ya untuk informasi tersebut. Seperti